Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bersama saya lagi Indayati Naslihah pada pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 tentang hikmah kepada hari akhir dan perilaku yang mencerminkan terhadap hari akhir. Yuk disimak videonya. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Adik-adik, tahukah kalian bahwa semua yang ada di dunia ini pasti akan ada akhirnya? Bukankah pakaian kita pakai ada suatu saat akan rusak? Sepeda yang kita pakai juga pasti akan ada masa rusaknya. Lalu, bagaimana dengan dunia ini? Apakah dunia ini juga akan ada akhirnya? Tentu saja ada, dan akhir dari dunia ini disebut dengan hari kiamat. Alam yang dilalui manusia ada beberapa tahapan, yaitu ruh, kandungan, dunia, barzah atau kubur, lalu akhirat. Kemudian kita dimasukkan ke surga atau neraka. Yang pertama adalah alam ruh, alam di mana rumah manusia disiapkan. Kemudian yang kedua ada alam kandungan. Di dalam kandungan Allah meniupkan ruh dalam kandungan. Yang ketiga ada alam dunia, di mana manusia dilahirkan dan mengumpulkan amal. Kemudian alam barzah atau alam kubur, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Alam akhirat yang kekal, abadi, kemudian kita akan dihadapkan, akan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Adik-adik, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya, setelah kehidupan dunia. Surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan hari kiamat yaitu surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, dan Al-Hajj ayat 7. Di dalam surat Al-Qari'ah di sini dijelaskan bagaimana keadaan dunia dan manusia ketika terjadi hari kiamat. Di dalam surat Al-Zalzalah juga dijelaskan bagaimana keadaan bumi ketika terjadinya hari kiamat. Lalu di dalam surat Al-Hajj ayat 7, jika dijelaskan yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Tanda-tanda kecil terjadinya kiamat, diantaranya ilmu agama dianggap tidak penting. Banyak laki-laki berperilaku seperti perempuan dan sebaliknya. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Banyaknya penjabat yang zalim, kemaksiatan semakin merajalela. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat, terdapat juga tanda-tanda besar hari kiamat. Di antaranya adalah munculnya kabut atau duhon, munculnya Dajjal dan Dabbah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa. Adik-adik, terdapat nama-nama hari akhir. Di antaranya yaitu As-Sa'ah, yang artinya hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Hasroh, hari penyesalan, Yaumul Fasl, hari keputusan, Yaumul Jama', hari berkumpul, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Wa'id, hari ancaman, Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang dahsyat, Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi, Yaumul Azrifah, hari mendekati, Al-Qari'ah, kecelakaan yang perih, Al-Ghoshiyah, peristiwa yang luar biasa, Yaumul Fatih, hari pengadilan, Yaumul Tolak, yaitu hari perpisahan. Adik-adik, ada tahapan kehidupan di hari akhir, nama lain di hari akhir, yaitu Yaumul Qiyamah, hari kehancuran, Yaumul Ba'ats, yaitu bangkit dari kubur, Yaumul Mahsyar, berkumpul di padang mahsyar, Yaumul Hisab, perhitungan amal,
Yaumul Mizan pertimbangan amal, dan Yaumul Jaza hari pembalasan. Adik-adik, berikut ini adalah gambaran perjalanan menuju akhirat. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Yang ketiga Yaumul Mahsyar. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan. Kelima yaitu Yaumul Jaza. Kemudian kita akan dihadapkan akan masuk surga atau masuk neraka. Adik-adik, tahapan perjalanan manusia setelah meninggal sampai menuju tempat yang abadi disebut dengan akhirat. Adik-adik, setelah kita mempelajari pengertian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan nama lain dari hari kiamat, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Sebagai umat Islam, kita harus beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dengan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kita akan menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kedua, dalam hidup kita menjadi lebih yakin dan optimis, serta percaya diri untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, semakin berhati-hati dalam berbuat dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang keempat, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Keimanan terhadap hari akhir harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Perilaku orang yang beriman terhadap hari akhir akan tercermin dari perilaku-perilaku sebagai berikut. Orang yang beriman terhadap hari akhir akan memiliki rasa tanggung jawab yang baik, karena merasa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan setiap makhluk hidup akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka bersikap penuh kehati-hatian sesuai dengan tuntunan agama. Beriman kepada hari akhir akan membuat manusia sadar betapa kecilnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka akan terhindar dari sikap sombong dan membanggakan diri atas kelebihan yang mereka miliki. Rajin beramal soleh meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Tercipta perilaku akhlakul karimah seperti mawas diri, semangat, dan ikhlas dalam beribadah. Sekian penjelasan dari Bu Indah, semoga yang saya jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.